Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dahulu, sebelum tahun 1990 atau sebelum Perang Dingin, Rusia dan Ukraina merupakan satu kesatuan dalam sebuah negara federasi yang dikenal dengan Uni Soviet, sebuah negara komunis yang sangat kuat di zaman itu. Ukraina pada tahun 1991 kemudian memisahkan diri dari Uni Soviet melalui gerakan referendum. Di tahun 1997, Rusia dan Ukraina kembali menandatangani perjanjian perdamaian, sebuah usaha yang kembali dibangun untuk sebuah persahabatan. Namun, hubungan Rusia dan Ukraina kembali memanas pada tahun 2014. Kala itu, muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Masa anti pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Di sini, kerusuhan terjadi di mana-mana. Melalui revolusi ini, kemudian membuka peluang Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Saat itu, pangkalan NATO berdiri di perbatasan Rusia yang tiada lain adalah untuk mengancam Rusia. Di sini, kemarahan Putin memuncak. Kemudian pada akhir tahun 2021, muncul sebuah isu tentang Ukraina akan diserang Rusia. Namun, hal itu merupakan isu yang sengaja didesain oleh pihak luar untuk menarik kebencian terhadap Rusia dan presidennya. Dengan propaganda tersebut, Putin kemudian menuntut keamanan kepada negara barat. Salah satu poin pentingnya adalah meminta NATO untuk menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna, mengatakan Rusia tidak pernah berniat untuk menyerang negara tetangganya itu. Ia menyebut isu ini muncul setelah dihembuskan Amerika Serikat, NATO, dan para aliansinya. Pada situasi ini, Ukraina hanya dijadikan alat untuk mengobarkan informasi perang terhadap Rusia, sementara negara kami tengah mengupayakan diplomasi, namun di pihak barat terus mengobarkan informasi perang dan menciptakan ketegangan di perbatasan Rusia dan Ukraina. Mengapa menyerang Ukraina? Bermula dari presiden Ukraina yang pro-barat dan anti-Rusia itu, Putin kemudian terpaksa melakukan perubahan di Ukraina. Pada dasarnya, Rusia hanya menginginkan Ukraina untuk pro-Moskow sehingga persahabatan yang pernah ada terjalin kembali. Berdasarkan pidato Putin, Rusia akan melancarkan serangan besar di seluruh Ukraina dan bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Kiev melalui cara militer. Dikutip dari CNN International, dalam sebuah esai panjang yang dimuat Putin di Juli tahun 2021, Putin bahkan beberapa kali sempat menyebut Rusia dan Ukraina adalah satu orang. Barat telah merusak Ukraina dan menariknya keluar dari orbit Rusia melalui perubahan identitas yang dipaksakan. Tulis media itu menggambarkan tulisan Putin. Dan Rusia akhirnya benar-benar menyerang Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengumumkan hal itu secara resmi sejak 24 Februari lalu. Serangan Rusia kemudian dimulai dengan ledakan di sejumlah kota di Ukraina. Hingga saat ini, ketegangan masih berlangsung.